Apa yang tidak manfaat untuk kita? Jengklong Pak Kiai. Nyamuk. Nyamuk itu berbahaya untuk kita. Nyamuk itu menjadikan penyakit malaria. Jere sopo nyamuk tidak bermanfaat? Gara-gara nyamuk pabrik Baygon berapa ribu karyawannya? Urung sing vape, stres-stres berapa ratus karyawannya? Gara-gara ada nyamuk, secara ekonomi bergeliat. Ada orang kerja di Baygon, di vape, apa nih? Autan. Iki sing nyebut ki duwe toko kabeh. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan dua laut, yang satu tawar, yang satu asin. Asin semi pahit. Ternyata dulu seakan-akan ini fenomena yang tidak akan pernah ditemukan. Pertanyaannya, kenapa air laut itu asin? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sungguh di dalam ditundukkannya malam, siang, matahari dan bulan itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal. Lafaz asy-syamsu itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebanyak 33 kali. Jadi kata-kata asy-syamsu, asy-syamsu itu apa? Matahari. Itu difirmankan Allah, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 33 kali. Kemudian lafaz Al-Qamar sebanyak 27 kali. Nah, rata-rata di dalam Al-Quran bahasa huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Ini termasuk ayat-ayat saintis, ayat-ayat yang dimana ayat ini sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebutan cahaya yang keluar dari matahari itu namanya dia. Dia itu satu cahaya yang kuat, yang betul-betul dia mengeluarkan cahaya sendiri, itu namanya dia. Sedangkan wal qamara nura, bahasa nur itu satu cahaya yang dihasilkan dari pantulan yang lain, itu namanya nur. Jadi beda sekali. Makanya sekarang kita bisa mengetahui, beberapa pakar sains mengatakan bahwa bulan itu ternyata sebenarnya bersinarnya bulan itu pantulan dari sinar matahari. Itu namanya nur. Dalam Al-Quran lafaz Al-Qamar disebutkan 27 kali, kalau asy-syamsu disebutkan 33 kali. Nah, semua itu dalam kendali Allah. Ora kok ujuk-ujuk ono srengenge, ujuk ono rembulan, ujuk ojo ono siang, ono malam, bukan. Semua itu sakhara. Sakhara itu dalam kendali Allah. Kalau Allah sudah tidak mengendalikan sak karepe, coba kita bisa bayangkan, matahari itu kekuatannya berapa? Sinar matahari itu kekuatannya per 24 jam satu kali itu kekuatannya 1000 mil. Rotasi napa nek ngarani dalam kitabul ilmiyah dan ulil iman itu, bumi berputar pada porosnya itu dalam 24 jam niku kecepatan per jamnya itu 1000 mil per jam. Coba bayangkan seandainya matahari niki napa bumi niki tiba-tiba lemah misalkan. Tidak memenuhi, umpama gak 1000 mil aku keliru, umpama setengah darinya misalkan. Lemah misalkan 500 mil utawa 100 mil, apa yang terjadi? Gosong sampai. Gitu. Dengan putaran bumi berputar pada porosnya ini menjadikan siang malam niki tertib kontinu. Bayangno umpomo bumi ini berputar tidak sesuai aturan Allah, melambat sedikit saja, maka panas matahari ini akan membakar. Wis ngene gak sido 24 jam utarane, jadi per jam 1000 mil, berarti kalau 1000 mil per 24 jam misalnya digawe gampangan ngeten, rino niku pinten jam to terakhir? Siang niku berapa jam? 12. Malam wis diundur, mulai besok siang 24 jam. Gosong sampean. Iya, kita tidak akan pernah bisa menahan panas nuklirnya matahari seandainya diundur wae. Ini juga sakhara lakumul laila wan nahar. Jadi siang malam oleh Allah dikendalikan
Sehingga orang bisa pangapunten dengan konsisten dan tertibnya siang dan malam, kita bisa mengerjakan sesuatu dengan tertib. Ngaji Senin malam Selasa 19.30 kawit. Lha niku perkara napa? Saking tertibe. Sesuk yo ngono neh, sesuk yo ngono neh. Saking tertibnya, teratur dan sistematisnya malam dan siang. Seandainya tidak sistematis, sesuk bengine ngaleh jam 8 kawit. Jam 8 lagi bengi kacau napa mboten? Kacau. Sing buruh bir yo kacau. Ora mulai-mulai kok cek awan terus. Sampean mangkat buruh jam itu mulai jam 4 niku karena teratur dan sistematisnya siang dan malam. Diundur wae kacau sampean. Walah kasah diundur 24 jam. Bengi digawe sampai jam 10. Jadi isuk terbitnya matahari mulai jam 5:30 sampai jam 10 malam. Jadi sampeyan iki jek awan. Kacau napa mboten kira-kira? Kacau. Mulane ana ning donya tertib niku karena malam dan siang dijadikan oleh Allah dalam keadaan sistematis dan teratur. Makanya bagi orang-orang yang punya akal, orang-orang yang bertafakur itu isi temu, masya Allah, subhanallah. Cuma sampean gak tahu angen-angen sampai didhawuhna Allah lagi gelem angen-angen. Nggih. Sampean gak tahu angen-angen, bumi ini berputar pada porosnya. Dengan berputar pada porosnya menjadikan tertib siang 12 jam, malam 12 jam, sehingga mergawe iso tertib, pegawai negeri iso tertib, buruh ya iso tertib, undangane kiai ya iso tertib, ngaji iso tertib. Nu karena apa? Tertibnya siang dan malam. Seandainya sekali malam mogok misalkan, malam mogok, besok nggak ada malam. Lah kenapa? Malam sudah mogok. Kacau dunia. Kacau. Nah, nek srengenge gak gelem mogok, bulan gak gelem mogok, maka mestine awake niki ya aja sampai gelem mogok. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga matahari dan bulan, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu juga berjalan sesuai dengan orbitnya. Bayangkan seandainya matahari tidak berjalan, bulan tidak berjalan pada orbitnya, tidak dalam kondisi dikendalikan Allah, apa yang terjadi? Kacau. Maka untuk sekedar kiamat, kowe kok gak percaya karo kiamat, untuk sekedar kiamat itu hal yang sangat mudah sekali. Piye Gusti Allah mau perintah, wes srengenge saiki sak karepmu, wes bumi wes sak karepmu, wes bulan sak karepmu, apa yang terjadi? Hancur. Jadi Mas Taib, air sak karepmu, akhirnya banyu munggah. Pantangnya banyu iku mili mengisor, dhek dadi munggahkan sak karepe. Banyu iku iso mengdur mengisor itu karena dalam kendali Allah. Matahari panasnya bisa seimbang seperti ini, itu karena apa? Dalam kendalinya Allah. Siang malam dalam kendalinya Allah. Seandainya ada perubahan sistem, perubahan alam, siang terus, apa yang terjadi? Enggak sampai 2 hari 3 hari gosong ya. Ora gosong piye? Manusia akan mengalami dehidrasi, cairan air akan berkurang, mati, tumbuh-tumbuhan mati. Wirak panas Pak, lah nek bengi terus ya oke. Ciri sing anyar piye? Ngene iki bengi terus kok penak. Kowe digawe bengi terus gak ada siang, beku kowe iku. Iya gosong, awan terus gosong, bengi terus beku. Maka ini yang disebut wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah menundukkan untuk kalian malam dan siang. Allah menundukkan untuk kalian matahari dan bulan. Allah menjadikan, kalau dalam ayat yang lain, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah menjadikan malam untuk kalian bisa beristirahat. Allah menjadikan siang agar kalian bisa bekerja. Dini kok nyambi kadang-kadang bengi ya wis lah lakoni ra apa-apa. Tapi kan sing asal mergawe iku rino. Dini ana wong mergawe bengi iku ya khariqul adat, ya gak lumrahe wong. Ya mung siji loro. Wong bengi-bengi kon turu kok tempapan jaga gudang ngoten niku.
Itu kan tambahan. Itu berarti ora lumrahe wong. Nek lumrahe wong kerja di siang hari, malam untuk istirahat. Bahkan pakar-pakar kesehatan menyebutkan, seandainya matahari panasnya diubah sedikit saja, kemudian malam ini pangapunten sistemnya diubah sedikit saja, maka tubuh ini akan merespon penyakit. Jadi wong nek senengane olahraga bengi gampang menek penyakit apa? Jantung. Wong sing kena melek bengi terus gampang menek penyakit jantung kan? Memang seperti itu, dampak untuk tubuh saja luar biasa. Mulane ning kene lakum, Allah menundukkan untuk kalian malam yang bermanfaat untuk kalian. Berarti bermanfaat untuk fisik kita, bermanfaat untuk kesehatan kita, bermanfaat untuk ibadah kita. Masya Allah, itu diantara hikmah Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, menciptakan siang dan malam. Wan nujumu musakharatun, bintang-bintang itu juga ditaklukkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah dalam kendali Allah bi amrih, sesuai dengan kehendak Allah. Seandainya Allah sudah ngeculke, bintang weh sak karepmu saiki, ceblok kabeh bintang. Coba seandainya bintang-bintang di langit, planet, di angkasa benturan dengan bumi, apa yang terjadi? Kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Lani regulasi siang bisa dihitung, regulasi malam bisa dihitung, bisa diketahui. Agar dengan regulasi siang malam ini manusia bisa mengetahui hari. Pangapunten, besok hari apa? Sampai kok roh nek sesuk Selasa. Ya sawise Senin. Ya penak. Kok roh nek Senin? Ya bar Ahad ngoten. Ya penak nek ngono. Kenapa regulasi kita bisa mengetahui ini hari Ahad, ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu? Karena regulasi putaran malam dan siang itu tepat. Terus iso dihitung nek saulan iku kadang 30 dino, kadang 29 dino. Oh, akhirnya seminggu berarti ana 7 dino dimulai. Mosok kok gak ning kawitane cah, ya wis kawitane Ahad. Ahad artinya apa? Hari pertama. Terus hari kedua diarani Isnin, hari ketiga diarani Selasa, Sulasa, jadi Selasa. Hari keempat diarani Arba. Wong Jawa ora iso Arba dadi Rebo. Maulana dadi Mulyono, kan? Arba dadi Rebo. Terus Khamis dadi Kamis. Wes, berarti terus Jumat, terus Sabtu. Kita bisa mengetahui hari itu karena putaran siang dan malam. Setelah hari bisa ditentukan karena regulasi malam dan siang ini, kita bisa menentukan musim. Sekarang musim napa niki? Wis mulai 3. Iki mulai akeh iki, rendeng salah mongso, 3 salah mongso. Lah, orang bisa menentukan ada musim kemarau, ada musim dingin, ada musim penghujan, itu karena memang regulasi siang dan malam. Terus sakniki bulan apa? Zulqa'dah. Wong Jawa ngarani Selo. Wong nasional ya Mei kok, Mei. Roy Mei. Kita bisa tahu ini waktunya melakukan ibadah haji. Besok malam Selasa yang akan depan, alhamdulillah jamaah kita banyak yang berangkat. Insya Allah besok kita pamitan semua. Mahalul Qiyam bareng, pamitan bareng jamaah kita. Sapa sing berangkat cek tak rahasiakno. Ada tiba-tiba dapat panggilan, alhamdulillah. Insyaallah. Mas Toib mau berangkat Mas Toib. Mana yo sok malam Selasa kita tidak berangkat, maksudnya yo pamitan ngono lho. Nanti tak bacakan etikanya orang sedang berangkat haji dan yang ditinggalkan haji. Adabnya apa, etikanya apa, kita bahas. Jadi Allah menciptakan malam siang, ditaklukkannya siang dan malam bermanfaat untuk kita. Kita bisa mengetahui hari, mengetahui musim, mengetahui bulan, mengetahui tahun. Itu karena kita mengetahui bilangan siang dan malam. Sedina suwengi ana pirang jam? 24 jam. Iso ngitung setahun ana pirang dina?
360 hari. Itu karena apa? Ya karena malam yang teratur, siang yang teratur. Coba ora teratur. Lah dene wong kok ana wong ndang ora teratur. Mane kula sering ditangleti kunci suksesnya apa? Ya ya wong wudu, wong salat, mawon kan eneng fardune, ana rukune. Berarti wong kudu tertib. Wong nek kepengin ditata uripe genah ya kudu tertib. Dunya niki dalam kendali Allah, begitu tertib. Siang ya tertib. Besok syuruk jam 5:30. Tuluk jam 5:30. Ya sesuk 5:30. Srengenge gak iso komplain. Pernah sesekali dalam kitab Usuriyah itu. Matahari itu lama sekali nggak terbit-terbit. Jam berjalan, matahari nggak berjalan. Yaitu ketika ada Sayyidina Ali mau jamaah sholat subuh. Di depan Sayyidina Ali itu ada orang sepuh, melakune rodok bungkuk, nek melaku raiso, banter. Sayyidina Ali ada orang sepuh. Saya nggak boleh nyalip karena berjalan di depan orang sepuh itu menyebabkan fakir. Adabnya sebagai orang anak muda, podo-podo Arab neng masjid, ya wis, aku tak neng gurine. Suwi saat itu sholat subuh sedang dikerjakan. Rasulullah rukuk, niku karo malaikat Jibril ditibani suwiwine. Rukuk terus tadi gak ngadeg-ngadeg. Sahabat sing gurine kok gak ngadeg-ngadeg yo. Rukuk sampai lama sekali. Ini Rasulullah lupa atau gimana lama sekali. Akhirnya ketika Sayyidina Ali pas tepat di depan Masjid Madinah, ternyata orang ini tidak belok. Duh, Mbah, lah kok mboten teng masjid to? Mboten. Lho jenengan mboten salat. Lah aku wong Nasrani. Lho jebule wong ki wong Nasrani. Ora disalib dinteni jebule wong Nasrani. Itu pun karena ada anak muda menghormati orang tua. Syekh yang dihormati, maka Allah ingin Sayyidina Ali tidak terlambat 1 rakaat. Lah syaratnya wong gak terlambat 1 rakaat niku rak kudu menangi tumakninah rukuke imam. Mulane Kanjeng Nabi kon ruku terus sampai Sayyidina Ali takbir, melok rukuk lagi suwiwine malaikat Jibril dilah, terus Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah. Habis sholat Kanjeng Nabi ditangkleti sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu lama sekali? Tidak iktidal. Diri Kanjeng Nabi, aku yo pengen iktidal tapi gak iso. Karo malaikat Jibril ditahan. Malaikat Jibril ditanya, "Hai Jibril, kenapa engkau menahan Rasulullah untuk iktidal? Menahanku untuk iktidal?" Malaikat Jibril takokno Mikail. Mikail iku sing nata srengenge. Mikail jawab, iki srengenge gak oleh metu dhisik. Semua dihentikan sejenak karena apa? Ada Sayyidina Ali, ora wani nyalip wong tuwa. Niku adabe para sahabat. Kowe ya ngono ya. Ana wong tuwa tambah blayer. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, tatanan donya iso dirubah gara-gara hormat ning gone wong tuwa. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Allah menundukkan untuk kalian malam, Allah menundukkan untuk kalian siang, yang regulasinya siang dan malam ini bisa diketahui jumlahnya, bilangannya, sehingga kita bisa mengetahui musim, mengetahui hari, bulan dan tahun. Nek lumrahe wong nggih, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Terus ngeten pertanyaannya, kenapa matahari itu utuh terus kecuali hanya gerhana? Utuh terus. Sedangkan bulan itu cilik, ndak gede, ndak gede, ndak gede, sempurna bulan purnama, ndak cilik, ndak cilik, ndak cilik. Secara ilmiah memang karena bulan berputar pada orbitnya sehingga dia tertutup, sehingga sinar matahari itu menjadi besar yang disebut dengan hilal sampai qamar, sampai badriyah, sampai bulan purnama. Itu dari sisi sains. Tapi dari sisi metafisika, menurut Imam Al-Baijuri,
Kenapa bulan dari kecil menjadi besar, kemudian sempurna menjadi kecil lagi? Itu Syekh Imam Al-Bajuri di dalam Hasyiah Al-Bajuri niki mengatakan bahwa dalam ayat alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas. Jadi apakah kalian tidak melihat bahwa semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi, matahari, rembulan, bintang-bintang, pohon-pohonan, binatang-binatang dan sebagian besar manusia itu bersujud kepada Allah. Imam Al-Bajuri mengatakan bahwa an-nasyamsa qabla tulu'iha tu'maru bisujudi kulla lailatin fala tazidu wa la tanqusu. Secara metafisika ada ulama yang mukasyafah mengetahui bahwa secara metafisika kenapa matahari itu tidak pernah berubah. Maksudnya orang kok gede tambah cilik, cilik tambah gede, tidak berkurang dan tidak bertambah. Alasannya karena setiap malam sebelum matahari terbit Allah memerintahkan kepada matahari, wahai Syams, sujudlah kepadaku. Setiap malam sebelum matahari terbit Allah memerintahkan matahari untuk bersujud. Sehingga karena perintah sujud setiap hari ini menjadikan matahari selalu gembira, selalu terang, ceria. Mulane cah TK-TK itu nek gambar ceria dikai matahari. Matahari seakan-akan ceria karena matahari selalu euforia karena dia diperintahkan oleh Allah setiap hari untuk bersujud sebelum dia terbit. Sedangkan rembulan itu diperintahkan oleh Allah wal qamaru yu'maru bis sujudi lailata arba'ata asyar fasdada fi awwali syahri farahan lidzalika summa yanqusu ila akhir syahri hazanan ala dzalika. Ini bukan tafsir tapi ini perkataannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri menanggapi tentang pergantian bulan dan matahari. Syekh Al-Bajuri mengatakan begini, Allah memerintahkan sujud kepada rembulan itu hanya pendak tanggal malam 15. Mulai malam 15 itu dia bergembira karena diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Lebarku terus susah, dari mundak redup. Terus tanggal 1 dia menunggu untuk diperintahkan sujud lagi. Ini bahagia menunggu. Mulane menungso ya ngono, menungso iku nek sujud terus bahagia, gembira. Sing butek-butek kurang sujud. Kurang ibadah. Uripmu ngakeh ana ibadah, engko uripmu nak gembira. Lah, supaya gembira ngelakonono kaya rembulan mulai tanggal 1. Bulan mulai tanggal 1 dia menunggu perintah sujud itu, menunggu kapan tanggal berapa, menunggu. Mulane uripmu nek nunggu ibadah, jajalah latihan menunggu sholat jamaah. Menunggu sholat jamaah. Jadi hidup itu dari menunggu satu waktu untuk ibadah ke waktu yang lain. Menunggu malam Selasa ngaji, menunggu dino Senin. Nah, awakmu butek ku perkara sing mbok tunggu kan angsuran. Ki wis tanggal 11 ah. Karek wayahe 7 dino ngas ngono. Wong menunggu kok menunggu jatah bayar angsuran, menunggu itu menunggu waktu untuk ibadah. Hidup itu untuk menunggu dari ibadah satu kepada ibadah yang lain. Mulane grup Cakwin ojo kok Jumat berkah tok. Lah kok setu gak berkah berarti. Yo dari berkah satu ke berkah yang lain. Jumat antum sego. Sabtu antum telur. Senin, Ahad antum apa mbah kuno pokoke tiap hari itu jadikan keberkahan satu kepada berkah yang lain. Jumat berkah. Sing setu gak ya. Ya padha masa setu ya berkah. Kok perasaanmu setu ora berkah? Berkah. Piye? Setu malah Mas Toib, gawe setu berkah ngono ya. Es berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu alasan kenapa Allah menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan matahari, menciptakan rembulan, menciptakan bintang-bintang sesuai perintahnya Allah. Semua itu agar kita berpikir selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.
bahwa untuk kita mati, untuk kita kiamat itu sangat mudah ketika Allah sudah tidak mengendalikan mereka semua. Bintang sak karepmu, rembulan sak karepmu, srengenge sak karepmu, hancur sudah. Wa ma zara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Dan Allah menciptakan manfaat untuk kalian sesuatu yang ada di bumi yang berbeda-beda warnanya. Ada jagung, ada padi, ada apel. Apel beda-beda. Ada apel Malang rupane ijo, rodok cilik. Apel Cina rupane abang. Wis melon beda-beda, ana melon ijo, ana melon emas rupane kuning. Telo beda-beda, ana telo ungu, ana telo kuning, ana telo ana manuk beda-beda, manuk apa wae. Malah sing ahli manuk ngerti manuk beda-beda, sing ahli tanaman ya beda-beda. Sampeyan ahli apa, Mas? Ahli manuk. Jajal ono manuk apa wae. Ini gila, apa jajalan? Ora ono hubungane. Allah menciptakan apa yang di bumi ini bermacam-macam. Itu ternyata manfaat untuk kita semua. Apa yang tidak manfaat untuk kita? Jengklong Pak Kiai. Nyamuk. Nyamuk itu berbahaya untuk kita. Nyamuk itu menjadikan penyakit malaria. Jere sapa nyamuk tidak bermanfaat? Gara-gara nyamuk pabrik Baygon berapa ribu karyawannya? Urung sing vape, stres berapa ratus karyawannya. Gara-gara ada nyamuk secara ekonomi bergeliat. Ada orang kerja di Baygon, di vape, apa nih? Autan. Iki sing nyebut ki duwe toko kabeh iki. Ape kolaan. Nggih. Bahkan Allah menciptakan bakteri yang tidak terlihat pun bermanfaat untuk kita. Apa yang tidak terlihat misalkan? Bakteri yang di dalam kulit, akhirnya Allah menjadikan manusia punya pengetahuan untuk menciptakan sabun, menciptakan soklin, baiklin, sak piturute. Ternyata semua yang diciptakan Allah, wa ma zara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuh, itu bermanfaat semua untuk kita. Apa yang tidak bermanfaat untuk kita? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liqaumi yaqilun. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Inna fi dzalika la ayatal liqaumi yadzakkarun. Bagi orang-orang yang berpikir, di semua apa yang disebutkan itu ada ayat tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya. Dan dialah Allah, lihat, yang menundukkan untuk kalian laut, yang dari laut itu kalian bisa memakan daging yang enak, daging yang empuk. Wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha. Dan dari laut kalian bisa mengambil perhiasan-perhiasan yang kalian memakainya. Wa taral fulka mawakhira fihi. Kalian lihat perahu yang menyeberang lautan, membelah lautan. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kalian bisa mengambil anugerah dari Allah. Wala'allakum tashkurun, dan akan kalian bersyukur. Malam ini kita membahas tentang ciptaan Allah, hikmah di balik penciptaan laut. Enten sing mboten ngerti laut. Omahe alas dan orang ngerti laut. Laut niku napa? Segara. Wis ngerti torong laut? Pun. Apa manfaat dari laut? 1, penyeberangan. 2, ikan. Terus sing bar diwaca dhek perhiasan. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, air laut itu suci dan mensucikan, bangkainya halal. Bangkai yang ada di laut itu halal. Kalau di sini kita bisa memakan ikan yang ada di laut,
Tidak hanya hidup, kalau darat, ayam kalau kita ingin makan harus disembelih. Sapi kalau ingin kita makan harus disembelih. Ikan laut tidak perlu. Hatta bangkainya saja tidak najis. Kalau bangkainya hewan darat najis. Bangkainya binatang laut tidak najis. Di dunia itu yang bangkainya tidak najis itu ada dua, yaitu belalang dan ikan laut. Ikan laut itu artinya ikhtilaf di antara para ulama. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i itu tidak hanya laut, tapi ikan air. Masya lele, bangkainya lele tetap halal. Jadi sampai nemu ikan mujair gede, wis kaku. Ini diperkirakan sudah 1 hari ikan mujair, tapi bobotnya kok 3 kilo. Wah, kira-kira sampean go mulai lebokke kulkas apa dibuang? Itu suci menurut madhab kita. Tapi di balik penciptaan laut ini, kenapa bangkainya didawuhkan oleh Rasulullah tidak najis? Ini ada hikmah yang luar biasa. Satu, kita teliti dulu. Kulo nate zaman sentot niku tasik TK. Sebelum naik kelas 1, kulo jalan-jalan neng pantai Tuban. Kulo ditangkleti, "Bibi, air laut kok asin ya? Kena opo?" Aku bingung nek jawab piye. Lho padha to. Wong tuwa kok ngono. Lah, selamat kula niku gadah rincang guru. Takok Pak Edi, Pak Edi, kenapa air laut itu asin? Jare Pak Edi ning jawab, keringetan iwak lho, keringetan. Iwak sakmono kae keringetan dadi asin. Wah, ning jawab ya padha amukane. Loh, ternyata kenapa air laut itu asin? Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa huwa alladzi marajal bahrani hadza azbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijaran mahjura. Dialah Allah dalam surat Al-Furqan. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan 2 laut, yang satu tawar, yang satu asin. Asin semi pahit. Ternyata dulu seakan-akan ini fenomena yang tidak akan pernah ditemukan. Tapi dengan canggihnya ilmu teknologi, GPS, saat ini kita bisa melihat 2 pertemuan antara tawar dan asin itu ditemukan. Bahkan di tengah laut sekalipun ditemukan air yang tidak bisa meresap antara satu dengan yang lain. Di sebelah sini tawar, di sebelah sini asin. Seakan-akan ada dinding pemisah. Qadarullah, itulah kekuasaan Allah. Pertanyaannya, kenapa air laut itu asin? Jawabannya, umpama digawe legi nu kowe seneng ndi? Mas Taib seneng ndi sampean air laut asin karo air laut manis? Ndai, umpama air laut itu manis, lurup terus wong-wong ngombe es gak payu. Perkara trimo pengin legi mlebu. Jadi seperti ini. Manis itu senyawa dengan gula. Kita tahu gula. Gula itu bisa mendatangkan bakteri pengurai. Seandainya air laut itu dijadikan manis, legi, maka yang datang adalah bakteri pengurai yang menjadikan apa yang masuk ke dalamnya busuk. Paham? Contoh. Makanan yang manis apa? Contoh. Gedang. Oke, gedang niku manis apa kecut? Manis, oke. Pisang itu manis. Coba biarkan 2 minggu, apa yang terjadi? Mengundang bakteri pengurai yang menyebabkan pisang ini menjadi busuk. Apa neh? Roti. Apa neh? Pokoknya yang bangsa manis itu mendatangkan bakteri yang sifatnya pengurai, membusuk. Coba bayangkan air laut itu airnya manis. Apa yang terjadi? Apa yang masuk ke dalam air itu akan mendatangkan bakteri yang mengurai dan akhirnya membusuk. Ambuninda itu nyoki terusan. Makanya air laut asin itu senyawa dengan garam. Apa yang ada di dalam garam?
mengawetkan. Barang bosok nek dikai garam awet. Lho, apal? Ki omahe Tambak Boyo, pinggire segara, iwak rusak dikai uyah dadi awet. Tongkol kula riyen niku kalih yunge. Tongkol mangan sakmene iki wis gak entek, soalnya napa? Asin. Tongkol Bojonegoro niku asin. Kula dolan teng Kragan, tengene rencang mondok teng Tanggir, disugoi iwak tongkol utuh, kula diresuk sakmene. Kula nek jawab ora ngarah entek, wong aku ning Jonegoro sakmene lho ora entek. Dicipi dhisik. Bareng tongkol sakmene, enak. Oh alah beda tongkol Kragan Rembang karo tongkol Jonegoro. Ternyata tongkol kono urung kenek. Uyah. Tongkol Jonegoro uyah terus. Makanya kenapa bangkai ikan yang ada di dalam laut kata Rasulullah halal, karena otomatis aman secara kesehatan, secara apapun aman, karena secara otomatis air laut ini mengandung senyawa garam yang bisa menjaga ekosistem alam. Senyawa dengan garam ini mencair. Jadi di sini watarol fulka mawakhiro. Kenapa laut ini bisa terbelah oleh perahu? Karena sifatnya kadarnya garam mencair. Coba seandainya senyawa dengan gula, rasanya manis piye? Semakin akeh gulane, iku mbok udek semakin apa? Kental. Bayangno segoro iku senyawa dengan gula kentele kaya apa? Bisa enggak laut membelah? Ya sudah guling mancep yang tengah. Waduh. Lah kenapa? Kebulet. Peliket kabeh. Kowe ora tau mikir ngono to? Walah, ora tau maca tafsir kowe. Nggih. Wes iso jawab nek anakmu takok, kenapa air laut asin? Satu, untuk menjaga ekosistem alam. Seandainya dibuat manis, maka rusak semua. Dunia ini akan membusuk. Kita tahu daratan dengan lautan itu luas mana? Lautan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ikan apa? Sing sering diawetno ning kene apa Mas Taib? Kok sing mbok angen-angen pindang itu yo. Lho, pindang iku aslinya ikan apa namanya? Ikan iku pindang iku asline enak ning kono iku. Mbok kok ning Bojonegoro kok asin iku piye? Yo karena sudah beberapa tangan. Jadi kuwalah iki sap yuri uyah neh. Kirim rono cek sep yuri uyah, semakin jauh semakin asin. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kita tidak bayangkan, orang sekarang itu ayo nanam pohon, karena pohon itu sumber oksigen, dan itu kita dukung gerakan itu. Seandainya pohon, kebutuhan kita terhadap oksigen sama kebutuhan kita dengan wifi, mungkin wong-wong podo nandur pohon kabeh. Tapi karena mereka nggak tahu, jadi ya podo ngetok pohon. Padahal penopang oksigen di seluruh dunia itu 70% dari laut. Jadi kenapa daratan dengan lautan lebih luas laut? Allah menciptakan laut karena 70% penopang oksigen itu laut. Nggih to, nek cerita hari dik mung piye? Air laut, kemudian kena sinar matahari, kemudian apa? Menguap jadi apa? Awan, berawan terus hujan. Lah yo wong iku saka air laut asin mudhun dadi tawar. Yo ning kono saringane cak aku yo ngono. Mendung ngono saringane. Sapa sing nyaring Gusti Allah ngono wae. Enggak. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi 70% oksigen itu ditopang oleh laut. Makanya di sini bahasanya bagaimana? Wasah sakhorol bahro litakulu sakhorol bahro. Jadi laut bisa seperti itu karena memang dikendalikan sesuai perintah Gusti Allah, manfaat untuk kita. Karena hujan, kemarau, kering, penghujan ini diatur oleh ekosistem laut.
Nah, seandainya laut iku sak karepe dhewe, maka yang terjadi jadi tsunami. Tsunami iku jek cilik, ana sok ben sing gedhe. Sunomo. Jadi Mas Taib, aku diulang rada aliran sesat ya tak terima. Mas Taib, di Jepang ada tsunami. Alah. Cilik Mas iku cilik, tsunami iku cilik. Lah sing ana sing mulai gede Mas. Ana Sunomo. Lah kapan mbah sok ben ana Sunomo. Tsunami. Bismillahirrahmanirrahim. 1, laut sebagai penopang oksigen. 2, mengatur ekosistem hujan, kering, itu laut. Kula nate tangguh dokter. Bocah cilik-cilik iku ana apa jenenge? Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Di antara 4 sehat itu yang paling banyak dibutuhkan adalah protein. Protein itu balai apa toh Pak Pra? Daging terus telur terus apa nih? Ikan. Dan sumber protein terbesar adalah ikan laut. Pindang cek mengandung protein di mantrine. Pindang cek mengandung protein. Masih ya, ijek masih Mas. Tapi saya pernah mengantar beberapa orang tua yang terkena kanker. Itu ternyata terlalu sering makan pindang itu juga menjadi penyebab. Yo, kantong kering loh, kantong kering. Enggak, ternyata memang mungkin kurang apa. Ternyata memang ada penyebab mie dan pindang itu terbanyak kanker di Indonesia. Kalau pernah ngobrol dengan teman-teman yang aktivis kanker itu dua makanan itu, pindang sama mie. Aku mosok to. Buktine wong desa-desa panganane pindang terus ya ora kena kanker ngono wis terah aku yo ngono. Kanggo nganyemno wong-wong sing mangan pindang lho. Nggih. Aman insyaallah aman. Wis aman. Ayam. Jadi laut itu penyumbang protein terbesar di dunia. Kita bayangkan lautan sebesar itu. Ora pernah ngicir bibit. Seandainya manusia pangapunten untuk memenuhi kebutuhan proteinnya terus ayo ngijar dhisik ning segara, ngijar dhisik habis. Apalagi kecandak nelayan-nelayan yang rakus. Jaring iku ora dibatesi. Sak cuwili. Sak karang-karange bering dikeruk. Manusia-manusia serakah itu yang tidak mikir anak cucunya. Sedangkan seandainya manusia mau bersyukur, la'allakum tashkurun. Bahasa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur itu apa? Yo jangan rusak laut. Tapi alasannya kan ngene to. Wis ora melo icir, ora sah mupuk bendino panen. Sapa kuwi? Nelayan. Tapi orang semakin dilulu karo Gusti Allah, itu ndilalah semakin dia jauh dari rasa syukur. Ndilalah. Modelnya ngoten niku, duit piro-piro habis. Makanya kita patut bersyukurlah. Lah yo, coba bayangno sing nggarap sawah 5 kedok lho, katok mupuk ngrumat uli ngenteni 3 ulan. Sedangkan laut bendino mangkat ora sah mupuk, ora sah nandur, moro-moro panen tiap hari. Coba kurang syukure piye? Laut sebagai penyumbang protein terbesar di dunia. Kemudian banyak sekali makhluk bergantung pada laut. Kita melihat laut hanya sebatas itu. Ternyata di dalam laut itu luar biasa. Kulo karo Mas Kofi itu dijak nyilem di Papua. Ada pulau namanya Pulau Biak. Di tengah Biak, Laut Biak itu ada laut alami betul. Akhirnya aku diselondongi sikile, diselondongi awake,
Dikai kacamata jenenge ngono kuwi apa Fik? Mbah pokoke ngono kuwi. Nyilem lho, nyilem. Kula pertama nyilem niku merinding. Merinding sekali. Karena apa? Melihat jutaan hewan yang ada di laut, yang nempel sama karang, yang berenang, kula merinding kula ngoten. Umpama makhluk iki karo Gusti Allah dikai akal, kon nyerang aku menungso, habis menungso, yakin ya? Nggih, kowe ora tau mbayangno to. Kok yo penak menroh menungso ya aman-aman wae. Seandainya mereka ingin membinasakan manusia, jutaan hewan laut. Istimewa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena apa? Di tengah laut itu jutaan binatang berbeda-beda, indah sekali. Anu Mas Dang, piro bayare piro Fik? Gak kuat ya toh, bayari Fik. Lumayan. Mau 500 ya murah. Paling oli piro ya? Yo, bayar 500 kuat numpak pesawat dhek sing ngawang-awangan. Nggih. Ini hikmah di antara penciptaan laut. Di samping itu coba pekerjaan di laut dengan pekerjaan di darat. Ternyata imbang. Jutaan manusia itu bergantung pada laut. Kapal tongkang, Cak Win ngerti? Kapal tongkang. Kemudian ada kapal kargo, ada kapal penumpang. Banyak kapal, khusus sing ngopeni batu bara, khusus sing anu iwak, khusus. Sampai kalau nggak ingin jauh-jauh lihat di Juwono itu ada pelabuhan. Lihat sana, Masya Allah, ternyata aktivitas laut itu luar biasa. Lane patut kita bersyukur, jaga laut kita, jangan pernah ingin merusaknya. Jangankan laut ya waduk lho, Masya Allah, waduk. Teng Sulang itu ada waduk namanya Sudo. Waduk di desa Sudo. Itu ono ikan khas sana. Enak rasane. Lagi waduk tok, tapi ya kuwi ora oleh nyetrum, ora oleh ngobat. Wong nyetrum obat wong rakus tenan ya. Piye? Piye Mas? Tubo, nek ngobati nganggo tubo obat alami gitu, organik gitu. Ya organik kok nek mateni iwak ya aja lah. Kula niku nate teng Jember, ki karo Covid to karo Iwan. Di Jember. Di pedalaman-pedalaman Jember itu kali cilik-cilik wong do mancing. Kali cilik-cilik wong do mancing. Ya oleh iwak, ya sak mini-mini. Kali cilik-cilik banyak orang mancing yo do oleh. Masya Allah, lah iwak kok ya jek akeh ning karenan cilik-cilik. Jere Cito ngrasani karo Iwan. Iki keterak aku ya tak obati. Wah, wong dekuan aku. Roh wong mancing dhek gregeten ngono kok betah. Iki cara aku tak. Mulane ning Mayangka wis gak ono iwak. Keterak wong senengane ngobat perkara ora ngamalno wala alakum tashkuru. Termasuk tashkurun itu ya kita menjaga ekosistem alam itu. Jaga laut kita. Wa walladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha.